Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang kebaikan itu fastabiqul khairat, maka kita ibaratkan Ramadan itu seperti olimpiade. Ada di sana cabang olahraga, tenis meja, badminton, voli. Atlet-atlet yang masuk ke olimpiade itu nggak mungkin orang yang ecek-ecek, nggak punya skill sama sekali, nggak diterima. Misalnya kita nggak pernah badminton, nggak pernah pegang raket, datang ke tempat lapangan stadion, saya mau daftar untuk masuk menjadi atlet badminton misalnya, waktu masih 3 bulan. Loh, kamu siapa? Ya, saya pokoknya orang umum saya. Lo pernah pegang badminton? Ya jarang. Tapi habis ini saya setelah daftarin insya Allah persiapan. Dikasih Allah taib, nggak apa-apa. Kita ada waktu 1 bulan lagi untuk masuk ini, untuk kita mulai olimpiadenya. Kemudian orang ini tadi yang sudah daftar tidur makan. Ketika masuk kira-kira ikut lari maraton, baru 5 langkah 10 meter sudah keseleo, sudah keceklok gitu ibaratnya, udah pegelinu semuanya dan kalah. Itu kalau dalam masalah olahraga. Belum tentu kamu siapa nggak dikenal pertama itu. Dan sedangkan yang kita rebutkan adalah medali takwa. Medali takwa ini nggak Allah berikan kepada semua orang, sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu yang gontok-gontokan, yang dorong-dorongan untuk finish di depan, terdepan di garis finish. Dan kita di dalam bulan Ramadan dituntut untuk semakin hari semakin meningkat, puncaknya di akhir 10 akhir dari bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, jalla 'anil syabihi wal mathili wal kufi wan nadhir, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqih wa aminuhu ala wahyih, arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala al ibadi ajma'in, fahadallahu ta'ala bihi min ad-dalalah wa kathara bihi ba'da al-qillah wa aghna bihi ba'da al-'ilah, fa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin, mattasalat 'ainun binadhar wa wa'at udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rahmat, hidayat, karunia, kenikmatan yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling berwasiat, mengingatkan kepada yang kebenaran dan mengingatkan tentang kesabaran. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah
wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu ta'ala fiman indah. Tidaklah sebuah kaum, komunitas, jamaah berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya masjid, mereka membaca Al-Qur'an, mereka saling membacakan tadarus, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala turunkan yang pertama sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang kedua rahmat kasih sayang Allah terlimpah ambir-ambir kepada kita. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat menaungi kita untuk mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni dosa-dosa kita. Wa dzakarahumullahu taala fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut nama kita, membangga-banggakan kita di hadapan makhluknya yang lebih mulia daripada kita, atau makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat. Oleh karenanya ilmu itu adalah dalatul mukmin, barang temuannya kaum mukmin. Kaum mukmin itu baik yang kecil maupun yang besar. Walah, undangan ngaji dina Kamis, ternyata sing ngisi masih bocil gitu ya, masih anak kecil. Kayaknya saya di sini yang paling ada ya. Saya di sini nomor 3 yang paling kecil ya. Ini nomor 1, itu nomor 2, saya nomor 3. Yang lainnya sudah berumur insyaallah gitu ya. Tapi alhamdulillah umur kita tidak menghalangi kita untuk saling menasihati, saling mengingatkan kepada yang baik dan kepada sesuatu yang mengingatkan kita kepada kesabaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kemarin hari Selasa atau hari apa saya dijabri Pak Yuda, Ustadz, temanya bagaimana Rasulullah SAW mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Karena Ramadan hari Sabtu, Bang, nggih, hari Sabtu berarti malam besok malam sudah tarawih. Besok malam sudah tarawih. Cepat sekali kalau temanya persiapan menjelang Ramadan, Ustaz. Telat sebenarnya, Bang, ya. Telat. Persiapan Ramadan itu tidak bisa sehari 2 hari. Tapi para ulama itu 3 bulan sebelum Ramadan datang itu sudah tutup toko persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Kalau kita biasanya memeriahkan menyambut bulan Ramadan atau tarhib Ramadan itu dengan ngecat omah gitu ya, belanja makanan dan lain sebagainya. Kalau ulama dahulu 3 bulan sebelum Ramadan stretching, pemanasan, warming up untuk masuk Ramadan. Makanya kita mungkin terkaget-kaget ketika membaca kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Disebutkan bagaimana para ulama itu membaca Al-Quran di bulan Ramadan 1 hari bisa 1 kali khatam. Mana mungkin? Mungkin, Bang. Hari ini alhamdulillah di pondok kita mulai habis subuh tadi khataman acaranya. Tadi saya berangkat ke sini sudah sampai juz 18. Nanti dilanjutkan lagi insya Allah. Targetnya sebelum jam 9 sudah selesai 30 juz. Maknanya bisa 30 juz 1 hari itu bisa. Cuman pertanyaannya kita kuat apa enggak? Kok mereka kuat yang disebutkan dalam kitab itu? At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Kok mereka kuat? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kok dengan kesibukannya menjadi khalifah kok masih bisa membaca Al-Quran? Karena memang kebiasaannya membaca Al-Quran. Karena biasa-bisa, karena biasa. Kalau kita kalau kita intensitas baca Al-Quran kita setiap hari satu muka, 2 muka, atau setiap habis sholat baca 2 muka, kemudian berangan-angan di bulan Ramadan aku akan khatam 5 kali, ya enggak mungkin, Pak. Mungkin di hari pertama kalau pengen Ramadan khatam 5 kali itu berarti setiap hari harus membaca
5 juz. Setiap hari membaca 5 juz setelah sholat maghrib, isya, subuh, asar, zuhur, asar. Setiap habis sholat membaca 1 juz. 1 juznya dikit, ya. Kalau menurut kita insya Allah dikit 1 juznya. Cuma istiqomahnya ini bisa enggak? Kok mereka bisa istiqomah? Karena biasa. Kita berangan-angan nanti saya akan terawih, yang lain sudah selesai terawih, saya akan lanjut sampai jam 10 malam. Gitu. Berangan-angan bagus baik, bercita-cita itu bagus baik. Tapi kalau kita masuk Ramadan tanpa ada persiapan, membiasakan diri untuk mengamalkan hal tersebut, maka mustahil untuk bisa dilakukan. Mustahil, wallahi mustahil. Bisa hari pertama, kedua, ketiga, keempat bisa. Tapi hari kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sampai ke-9, nah itu sudah enggak mungkin. Wis bosen ataupun yang lain sebagainya. Allah SWT sebutkan dalam kebaikan itu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kepada mencari yang baik-baik. Kebaikan itu berlomba-lomba sambil dorong-dorongan, ibaratnya enggak apa-apa gitu. Sambil apa? Jongkrok-jongkrokan enggak apa-apa untuk mencari kebaikan ini. Cuman kan kita enggak, ya. Sunnahnya atau perintahnya itu lomba-lomba, kalau perlu jongkrok-jongkrokan, kalau perlu diundi. Dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya kaum muslimin itu tahu, kata Rasulullah, apa pahala yang diberikan atau disiapkan Allah untuk siapa saja yang berada di shaf terdepan, maka kalau mereka tidak bisa mendapatkan shaf tersebut kecuali dengan dikopiok, diundi, di lotre, pasti dia akan melakukan undian tersebut. Nah, sekarang jenengan mawon Pak nggih, jenengan mawon. Gitu nggih. Sekarang yang terjadi seperti itu. Kebaikan itu terdepan harusnya. Ulama memakruhkan, menyuruh saudaranya untuk jenengan mawon di shaf terdepan. Nah, itu makruh hukumnya. Sekalian saya singgung Pak nggih, masalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu sunnahnya juga harus merapat ke meja. Alah sampean cili tatat gitu ya, enggak apa-apa. Kalau saya enggak apa-apa aja. Tapi kalau ada ustadz yang lain silahkan merapat. Karena Rasulullah dalam sebuah hadis Arba'in An-Nawawiyah yang kedua itu, ketika belajar kepada malaikat Jibril, mepet sampai nempel. Sampai nempel. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, meletakkan tangan di atas paha dan menempelkan antara lutut dengan lutut. Wah, itu begitu dekatnya. Kalau kita enggak usah lutut sama lutut, dengan dekat di sini itu sudah. Itu sunnahnya mencari ilmu itu mendekat kepada alim atau kepada yang mengisi taklimnya gitu. Ya. Nah, nanti saya harapkan setelah ini dan berlanjut, kalau kelihatan gitu ustadznya dredeg, ustadznya demen, seneng gitu. Masya Allah, menunjukkan apa? Semangat mencari ilmunya. Ustaz, saya bahayaan nih guys, ini kalau nggak lendet-lendet bisa pedat ini bahaya gitu. Ya yang nggak mampu semampunya gitu. Yang nggak mampu, yang muda-muda ini yang saya harapkan. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah SWT ketika menyebutkan tentang kebaikan itu fastabiqul khairat, maka kita ibaratkan Ramadan itu seperti olimpiade. Ada di sana cabang olahraga, tenis meja, badminton, voli. Atlet-atlet yang masuk ke olimpiade itu enggak mungkin orang yang ecek-ecek, enggak punya skill sama sekali. Enggak diterima. Misalnya kita enggak pernah badminton, enggak pernah pegang raket, datang ke tempat lapangan stadion, saya mau daftar untuk masuk menjadi atlet badminton misalnya. Waktu masih 3 bulan. Loh, kamu siapa? Ya, saya pokoknya orang umum saya. Loh, pernah pegang badminton ya jarang, tapi habis ini saya setelah daftar ini insya Allah persiapan. Dikasih Allah taib, enggak apa-apa, kita ada waktu 1 bulan lagi untuk masuk ini
untuk kita mulai olimpiadenya. Kemudian orang ini tadi yang sudah daftar tidur makan tidur, ketika masuk kira-kira ikut lari maraton baru 5 langkah 10 meter sudah kesleo, sudah kecekluk gitu ibaratnya, udah pegelinu semuanya dan kalah. Itu kalau dalam masalah olahraga. Belum tentu kamu siapa nggak dikenal pertama itu. Dan sedangkan yang kita rebutkan adalah medali takwa. Medali takwa ini enggak Allah berikan kepada semua orang sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu yang gontok-gontokan, yang dorong-dorongan untuk finish di depan, terdepan di garis finish. Dan kita di dalam bulan Ramadan dituntut untuk semakin hari semakin ningkat, puncaknya di akhir 10 akhir dari bulan Ramadan. Pengalaman Ramadan jenengan yang sudah umur 50 tahun, yang 40 tahun, 30 tahun, nah semuanya sudah paham insya Allah. Di Indonesia khususnya, semakin Ramadan terakhir bukannya tambah semakin strength, semakin semakin setel kencang, tapi malah setel kenduh. Semakin ke belakang malah semakin lemes. Nggih napa nggih? Ini pengalaman jenengan sudah paham betul ini. Padahal tidak seperti itu yang seharusnya terjadi. Tapi harus di awal pemanasan, di awal sudah kencang, lari kencang, semakin akhir itu oleh karena kita dituntut untuk pemanasan, dan tidak cukup pemanasannya 1 hari, sekarang hari Kamis, besok hari Jumat, malamnya tarawih, tidak mungkin Pak, gitu ya. Makanya alhamdulillah yang sudah persiapan pemanasan sudah sebelum Ramadan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah. Dan harus kita sebagai muslim harus punya target, cita-cita. 1 bulan ini saya harus minimal menghatamkan 1 kali, alhamdulillah. Bagaimana bisa menghatamkan 1 kali? Setiap habis sholat baca 2 lembar, insya Allah hatam 1 kali nanti. Setiap habis sholat fardu 5 fardu itu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, membaca 2 lembar. Nanti di akhir Ramadan insya Allah komplit 1 Al-Quran 30 juz. Cuma yang dituntut kita apa? Istiqomah. Wah, sekali sehari saja safar, capek, ngantuk wis. Kalau sudah putus sudah wis. Gitu ya. Mulainya itu yang susah. Kalau sudah duduk gitu sebenarnya sudah gampang. Qiyamul lailnya nanti, loh kenapa sih Ustaz? Kenapa harus baca Al-Quran? Kenapa harus qiyamul lail? Kenapa harus infak? Kenapa harus memberi orang yang berbuka? Baik, di sini ada kitab Riyadhus Shalihin, karangannya Imam Nawawi rahimahullah juga. Disebutkan tentang wujubus shaum Ramadan wa bayanu fadlis siyami wa ma yata'allaq bihi. Disebutkan tentang bagaimana Allah SWT mewajibkan saum Ramadan dan penjelasan tentang fadilah keutamaan siam dan apa-apa yang berhubungan dengan siam, disebutkan dalam kitab ini di jilid yang ketiga ini kalau nggak salah tadi. Jilid yang ketiga. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Atakum syahru Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan berkah. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Nah, kita sadari saja, kita ngaku saja. 11 bulan sebelum Ramadan ini kira-kira banyak kita melakukan amal baik apa amal buruk? Amal buruk. Saya sendiri pun saya ngaku amal buruk yang kita lakukan. Minimal buang-buang waktu. Minimal buang-buang waktu. Lebih banyak maksiatnya daripada taatnya. Lebih banyak nonton TV-nya daripada ngajinya. Lebih banyak main HP-nya daripada baca Al-Qur'annya. Betul ya. Nah, apa tanda kesuksesan kita lulus atau mendapatkan medali? Medalinya ini masalahnya nggak kelihatan, Pak. Medalinya ini masalahnya nanti kita jelaskan. Medalinya itu nggak kelihatan. Apa tandanya? Tandanya mubarak ini tadi, bertambah kebaikan.
Kapan? Setelah Ramadan. Seringkali diumpamakan Ramadan itu ibarat ulat. Ulat niku di tempat manapun, ular itu ya. Ular itu hinggap ataupun jalan dimanapun mesti ngerusak. Kalau ada ular ada di daun, daunnya mesti bolong-bolong. Nah, daun pisang misalnya ada ulat itu mesti sobek-sobek. Ulat ada di gigine jenengan, gitu ya. Kropos bolong. Ulat nempel dimanapun mesti ngerusak. Itu ulat. Tapi Allah SWT memberikan sunatullah kepada ulat apa? Ngentung. Ngentung itu apa? Semai di kepompong. Untuk menjadi masuk ke kepompong. Masuk ke kepompong ini berapa bulan wallahu alam bisawab. Gitu ya. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia diam diri. Iktikaf ibaratnya kalau kita. Dia diam diri, ngentung. Maksiatnya berhenti, menggunjing, menggibah saudaranya berhenti, memakan sesuatu yang syubhatnya berhenti. Ngentung kapan? Di bulan Ramadan ini. Kupu-kupu sukses ketika ngentung, baik mubarak. Ketika selesai ngentung keluar jadi kupu-kupu yang sebelumnya ngerusak, sebelumnya hinggapnya di tempat yang di tempat mesti ngerusak, ketika keluar jadi kupu-kupu indah, lucu, anak kecil senang dikejar-kejar. Anak kecil senang dikejar-kejar, lucu, indah. Terbang tinggi yang sebelumnya cuma hinggap di bawah-bawah, hinggap rendah nggak bisa terbang, dia bisa terbang tinggi. Tanda dari apa? Dia sukses. Hasil itu sunatullah yang Allah berikan, tampakkan kepada kita. Kalau ulat saja itu bisa, kenapa kita nggak bisa? Ulat saja bisa. Keluar jadi kupu-kupu indah, terbang tinggi. Wah, itu menunjukkan kesuksesan. Nah, sekarang masalahnya ada manusia, ada teman-teman kita, semoga bukan kita. 11 bulan sebelum Ramadan sifatnya kayak ular, ngerusak, sering maksiat, banyak dosa daripada amal baiknya. Ketika ngentung jadi kepompong, sudah 1 bulan jadi kepompong, keluar jadi kepompong, bukannya jadi kupu-kupu tapi malah jadi codot. Nah, habis Ramadan bukan tambah baik tapi tambah buruk. Naudzubillahi min dzalik. Di sini sunatullahnya harusnya settingan Allah Subhanahu wa taala, konsepnya ketika masuk bulan Ramadan kita ngentung itu keluar mubarak, tambah kebaikan, tambah baiknya. Dan disebutkan ciri-ciri diterimanya amal soleh itu adalah amal soleh setelahnya. Ciri-ciri diterimanya amal soleh kita adalah amal soleh setelah amal soleh yang kita lakukan itu tadi. Dan ciri-ciri dosa yang ditulis oleh Allah SWT adalah dosa setelahnya. Kebalikannya. Baik. Syahrun mubarak, bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah. Fihi tufattah abwabul jannah wa tughallaq abwabul jahim. Di dalam bulan tersebut Allah buka lebar-lebar pintu surga dan Allah kunci pintu neraka jahim. Wa tusaffadu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah SWT. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih baik, yang lebih banyak berkahnya daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang Allah haramkan untuk mendapatkan kebaikan yang ada di bulan atau di Lailatul Qadar tersebut, maka sungguh dia telah diharamkan, dia telah dihalang-halangi dari kebaikan yang banyak sekali. Dari kebaikan yang banyak sekali. Maka menyesal harusnya kita yang tidak Allah berikan kesempatan untuk bisa iktikaf. Menyesal harusnya Bang. 50 tahun sudah lewat tapi belum
Allah karuniakan kepada kita rizki untuk iktikaf. Menyesal sekali. Tahun kemarin ini hari penyesalan karena saya nggak bisa iktikaf full. Saya cari-cari di Jombang, di Arayan, nggak ada iktikaf. Sudah ke sana, tidur di sana ternyata Covid, takut takmirnya. Nyari di mana-mana, Namira tutup, nggak ada iktikaf, sholatnya aja di jarak-jarak. Akhirnya pulang ke rumah, iktikafnya cuma malam tok. Di tahun tersebut, di tahun kemarin ini, teman saya ada yang meninggal. Dan beliau bisa iktikaf full. Ada teman saya lagi, nah, jadi ada 3 nih. Saya, teman saya, sama teman saya lagi yang meninggal ini. Yang cerita ini teman pleknya, ini teman karibnya, teman dekat sekali. Cerita kepada saya, alhamdulillah. Namanya Pak Samsul gitu ya. Alhamdulillah Pak Samsul meninggal di tahun dimana dia masih diberi Allah kesempatan untuk iktikaf. Saya waktu itu langsung jelek. Ini Pak manggilnya. Ini Pak manggil. Alhamdulillah Pak Samsul meninggal di tahun dimana beliau bisa iktikaf. Saya itu langsung jelek, ya Allah. Seandainya yang disebut itu nama saya, seandainya Pak Amar itu meninggal di tahun ini, wah itu waktu itu saya nggak iktikaf. Waduh, itu gimana, langsung jelek hati saya. Gak enak rasanya, ya Allah. Dosa apa? Mesti karena kita dihalang-halangi Allah dari kebaikan ini, mesti karena dosa. Karena Allah gak senang kita melakukan kebaikan tersebut. Loh nggih. Dulu itu ada orang-orang munafik, pengen jihad, pengen berperang bersama Rasulullah. Kata Allah, wis kamu diem saja. Kamu tinggal aja di rumah, nggak usah ikut perang. Kata Allah dalam surat At-Taubah, aku nggak seneng dengan persiapan yang kamu siapkan, dengan keberangkatanmu aku nggak seneng. Kata Allah SWT kepada orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Jangan-jangan ataupun takutnya Allah SWT tidak memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa iktinam. Iktinam itu bisa meraup sebanyak-banyaknya amal ibadah di bulan Ramadan itu karena dosa yang kita lakukan. Padahal ini sudah dibukakan, ini kesempatan-kesempatan dibuka lebar sekali sama Allah. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan, ditawari Lailatul Qadar, tapi kok masih belum tergerak hati kita. Wah, ini ada yang harus kita revisi lagi dengan hati kita. Nah, dan Allah SWT, ikhwan fiddin arsyadani warahmatullahi berfirman, ayatnya mungkin karena sering diurang-urang jenengan sudah hafal semuanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa tersebut kepada kaum-kaum terdahulu yang sebelum kalian ada. Dari sini ulama mengatakan ada 3 faedah kandungan dari firman Allah kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dulu itu sudah diwajibkan kepada orang-orang yang datang sebelum kalian. Menunjukkan apa? Yang pertama, betapa cintanya Allah SWT terhadap amalan puasa ini. Karena tidak diwajibkan kepada kita saja, tapi kepada orang-orang sebelum kita. Semua. Jujur Bang, jenengan biar tambah yakin. Bapak saya itu dulunya Kristen Nasoro. Nah, silsilahnya seperti ini. Nenek saya itu guru TPA, dinikahi sama orang Kristen, akhirnya murtad, masuk Nasoro. Bapak saya itu ya karena keluar dari agama Nasoro jadi Nasoro. Kemudian nikah sama ibu saya, bapak saya masuk Islam. Akhirnya keluar saya jadi orang Islam.
beliau ini bapak saya sampai sekarang, walau alam kalau sekarang mungkin karena sudah sepuh nggak kuat nih. Dulu-dulunya ketika masih kuat kerja itu, kalau nganggur jarang orang nawari kerja, yang beliau lakukan adalah puasa 3 hari. Tak tanya, di Islam ini nggak ada loh Pak puasa 3 hari. 3 hari tanpa putus loh. Makan persiapan hari Kamis ini, hari Ahad baru iftar. 3 hari 3 malam ndak makan ndak minum. Bapak saya. Tak tahu loh, di Islam ini ndak ada, jenengan ini sudah masuk Islam. Kok masih loh, ini ada di agama Kristen di Injil, kalau tak bukaan itu kalau nggak percaya gitu nih kata bapak saya. Ada puasa di 3 hari 3 malam ini kata beliau. Dan sudah saya buktikan setiap kali habis puasa ini mesti semuanya dilancarkan oleh Allah kata beliau. Dan saya melihat sendiri setelah puasa 3 hari 3 malam langsung ada tawaran kerja, suruh orang nukang, suruh orang masangkan ini, mesti. Mas saya ketika kuliah nggak lulus dipuasai 3 hari 3 malam lulus. Maknanya apa? Puasa ini walaupun syariatnya umat sebelum kita, tapi masih top cer Bang. Fadilahnya itu. Balasannya oleh Allah itu masih ada. Masih ada. Dan itu saya lihat sendiri, saya perhatikan sendiri. Setiap kali habis puasa 3 hari 3 malam dilancarkan, digampangkan urusannya oleh Allah SWT. Apalagi kita ini, kalau kita tidak perlu 3 hari 3 malam, 1 hari saja. Enggak boleh, wisal itu enggak boleh. Bahkan puasa selain Ramadan itu enggak boleh. Kalau mutatali, urut terus. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis puasa itu enggak boleh. Dibolehkan kepada sebagian sahabat segelintir yang memang semangatnya luar biasa. Bahkan dilarang sama Rasulullah, jangan 1 hari puasa, yang pertama kalau pengen puasa 1 bulan 3 kali. Puasa Ayyamul Bid, karena setiap 1 hari akan dikalikan 10 hari. Kalau kamu puasa Ayyamul Bid 1 bulan 3 hari ini berarti seakan-akan kamu sudah puasa 1 bulan penuh. Terus, enggak ya Rasulullah, aku masih kuat puasa yang lebih daripada itu. Ya sudah, kalau gitu puasa Senin Kemis. Enggak ya Rasulullah, aku masih kuat. Ya udah, kalau gitu puasa Ayyamul Bid. 1 hari puasa, 1 hari iftar. Puasa Daud. Rasulullah, saya masih bisa, tidak ada puasa yang lebih afdal, puasa sunnah yang lebih afdal daripada puasa Daud, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh puasa terus, apalagi puasa 3 hari 3 malam enggak makan. Ehwan fidin arsadani wa rasadakumullah. Kita juga baca di dalam surat Maryam alaihissalam, ketika setelah melahirkan Nabi Isa, bingung, ya Allah, ini keluar dari ini sesuatu yang di luar nalar. Bagaimana saya melahirkan tanpa ada seorang yang berhubungan intim dengan saya? Ini akan menjadi pertanyaan semua orang, ini bagaimana? Sudah, kamu diam saja, kata Rasulullah. Nanti bilang kepada mereka, orang-orang yang bertanya, katakan, sudah kamu diam saja. Katakan, inni nadartu lirrahmani sauma. Inni nadartu lirrahmani sauma, kata Maryam. Inni nadartu lirrahmani sauma. Aku telah bernadar kepada yang Maha Rahman, kepada Allah untuk saum. Maryam alaihissalam saum. Apa bentuk saumnya? Falan ukallimal yauma insiya. Hari ini aku tidak akan berkata apapun kepada manusia. Bentuk puasanya Maryam alaihissalam menahan diri dari berbicara. Karena puasa itu artinya imsakun nafas, menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari makan. Kalau dalam syariat kita makan, minum, berhubungan badan. Di syariat-syariat lain beda caranya, mungkin lebih sadis, mungkin lebih mutasyadid, lebih keras lagi. Kita ini umat yang paling gampang, umat yang paling gampang mengamalkan syariat. Kalau dibandingkan dengan
umat terdahulu. Makanya Rasulullah SAW ketika mendapatkan kewajiban sholat 50 kali turun kepada Nabi Isa, jangan, umatmu nggak akan kuat. Gitu ya. Umatnya Nabi Musa mungkin lebih banyak kewajiban untuk sholatnya, sudah minta lagi sampai cuma satu hari 5 kewajiban, itu pun banyak yang tidak amanah. Ada yang bolong-bolong, atau ada yang mengakhirkan, ada yang mencepelekan, nggak perhatian. Itu Maryam alaihissalam. Ada puasa juga di zaman. Tujuannya apa? Biar pertama itu tadi menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepada amalan puasa ini. Kedua, agar kita bisa iktidak, bisa mencontoh orang-orang terdahulu dalam amalan puasa ini, dan bisa lebih baik daripada mereka, karena kita ini adalah orang-orang pendatang, orang-orang yang datang setelahnya, sudah ada contohnya, tinggal melanjutkan. Yang susah itu kan yang pertama kali melakukan. Kalau yang sudah setelahnya, apalagi kita yang terakhir, nggak ada lagi puasa setelah umatnya Nabi Muhammad ini, nggak ada lagi. Kita yang terakhir sudah paling sempurna, sudah digodok. Ini yang paling sempurna diberikan kepada kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan nikmatku. Telah aku sempurnakan agamamu. Sempurna, yang paling sempurna. Kita adalah umat terbaik, kata Allah SWT. Umat yang terbaik, syariatnya yang paling baik, puasanya yang paling baik, salatnya yang paling baik, hajinya yang paling baik, tata caranya yang paling baik. Sudah yang paling akhir menunjukkan kebaikan. Makanya kita dituntut untuk lebih baik daripada orang-orang yang datang sebelum kita. Berat ini berat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa bukan Allah mengatakan la'allakum taju'un, agar kamu lapar, bukan. Atau la'allakum bi alamil fuqara itu hisun, agar kamu mengalami apa yang dialami oleh orang-orang fakir dari sakitnya tidak bisa makan, bukan. Atau la'allakum tat'abun, agar kamu lemes, agar kamu capek dari puasa tadi, bukan. Tapi apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, puasa kita tidak ada hubungannya dengan badan kita, tidak ada hubungannya dengan lemesnya badan kita. Puasa kita tidak ada hubungannya dengan bau mulut kita. Puasa kita tidak ada hubungannya dengan yang berkaitan dengan apa yang kita rasakan, lapar perut kita, nggak ada hubungannya dengan perut puasa kita. Puasa kita nggak ada hubungannya dengan mulut kita yang bau ketika puasa. Tidak ada hubungannya dengan badan kita yang lemes. Tapi puasa itu hubungannya dengan hati. Puasa hubungannya dengan hati. Karena la'allakum tattaqun, dan Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di hati. Maka barang siapa yang puasa kemudian tidak tambah rasa khasyahnya kepada Allah, tidak tambah rasa rahbahnya kepada Allah, ketika puasa tidak bertambah keyakinannya kepada Allah, ketika puasa dia tidak semakin semangat ibadah kepada Allah, maka itu bukan puasa yang diinginkan oleh Allah. Kalau puasa cuma dapat lemes, puasa cuma dapat mulut yang bau, puasa cuma dapat perut yang keroncongan, itu bukan puasa yang diinginkan oleh Allah SWT. Puasa yang diinginkan oleh Allah adalah yang berkaitan tentang amalan hati. Ini kaitannya puasa antara amal jawareh dengan amal hati. Amal amal yang zahir dengan amal yang batin hubungannya sangat erat sekali. Dari amalan yang zahir ini membantu kita ataupun mengasah kita untuk memperbaiki amalan batin kita. Puasa itu melatih kita untuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah SWT. Dalam hadis disebutkan, kullu amali bani Adam lahu illa shaum. Semua amalan anak Adam itu untuknya,
kecuali puasa. Kenapa? Apa mana untuknya? Sebagian ulama mengatakan kullu amali bani Adam lahu, salat kita, haji kita itu untuk kita. Maknanya apa? Bisa kemasukan di dalam amal-amal itu riya, sum'ah dan lain sebagainya. Illa saum, kecuali saum. Saum tidak bisa kemasukan riya, tidak bisa kemasukan sum'ah. Kalau kita sholat kemudian sholat qiyamul lail paginya, wah aku tadi malam capek, lha ngapa? Habis qiyamul lail dari jam 3 sampai subuh. Bisa riya, bisa sum'ah. Atau ketika sedekah sengaja di depan orang khalayak dibeberkan uangnya ratusan ribu, bisa dia riya. Tapi kalau saum, ini tantangan melatih kita, yang tahu hanya Allah SWT dengan kita. Enggak pantas orang puasa kemudian pamer puasanya, enggak pantas. Dan terbukti ketika kita sendirian misalnya, enggak ada orang lihat. Yang lihat hanya Allah SWT. Siangnya Mojokerto apalagi ada es degan di rumah, mbuh punya siapa, digawa kucing mungkin nih. Es degan sawak gower. Enggak ada yang tahu, misalnya kita minum pun kita bisa. Tapi karena kita sedang puasa, enggak ada orang misal minum kita, tapi ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kita. Melatih untuk muraqabatullah. Enggak, dia meninggalkan bukan hanya sekedar apa, aku kuat kok, enggak. Tapi karena memang takut kepada Allah untuk melanggar perintahnya. Begitu juga dengan orang yang makan, lupa, habis makan diogrok-ogrok, kemudian berkumur-kumur agar keluar sisa makanan yang ada di dalam mulutnya. Semuanya itu dilakukan karena muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Seandainya dia makan pun tinggal satu, misalnya ada bahasa Jawanya itu selilit gitu, ada yang nyelilit itu langsung dimakan pun bisa, tidak ada yang tahu. Tapi ada Allah SWT yang tahu. Kemudian kita dengan susah payah ke keran ngambil air untuk berkumur untuk dikeluarkan. Secara tidak langsung itu melatih muraqabatullah kita kepada Allah SWT. Dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, itu adalah amalan hati kita. La'allakum tattaqun. Fa innahu li, kata Allah SWT, saum itu adalah untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalas dari amalan puasa tersebut. Di dalam hadis ini disebutkan wa ana ajzibi, dan aku yang langsung membalas, tidak disebutkan balasannya berupa apa. Kenapa? Karena saking besarnya pahala dari amalan puasa Ramadan ini tadi. Kalau kita sholat qabliyah sebelum subuh, kata Rasulullah, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Disebutkan fadilah qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan akhirat, bukan lebih baik daripada dunia akhirat, dunia dan seisinya. Qabliyah sebelum subuh disebutkan fadilahnya, tapi dalam shaum Ramadan, dalam amalan sabar yang lainnya tidak disebutkan. Pahala apa yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Kenapa? Karena saking besarnya. Ulama mengatakan tidak disebutkan karena saking besarnya. Wa ana ajzibih. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ini sampai sekian nih. Isya sudah nih? Dan biasanya sampai jam berapa kalau taklim? Isya. Oh, berarti sudah nih. Sudah nih berarti ya? Atau buka pertanyaan? Oh nggih. Berarti azan dulu nggih. Nggih, monggo jenengan azanirin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
Tapi kita lanjutkan sedikit. Nanti kalau sudah selesai terakhir satu hadis ini saja. Nanti barangkali ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dalam riwayat lain yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena aku. Lisaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa dia mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih. Yang pertama gembira ketika kita berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bergembira kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khalufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada harumnya parfum kasturi, rihil misk. Ini indallah, di sisi Allah itu lebih wangi, kalau di sisi manusia bisa semabut. Taib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lanjutkan masih banyak pembahasannya, mungkin bisa disambung kapan-kapan lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang, dan seandainya Allah mentakdirkan kepada kita kematian, semoga Allah mewafatkan kita dengan wafat yang husnul khatimah dan menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Karena sesungguhnya Ramadan itu akan datang setiap tahunnya. Tapi yang tidak pasti adalah kematian kita. Bisa jadi tahun ini kita tidak bisa bertemu Ramadan walaupun sudah di depan mata. Bisa jadi. Hati-hati Bang, waspada, apalagi jenengan. Kalau saya insya Allah masih panjang. Jenengan ini yang harus hati-hati Bang. Taib. Semoga Allah SWT menerima apa yang kita lakukan pada kesempatan sore hari ini dan menjadikan amal dari talabul ilmi, saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr ini menjadi amal pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah SWT. Ada salah kata, salah tingkah atau kecepatan ketika menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada yang bertanya, ada waktu mungkin 5 menit Bang, monggo. Kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Monggo Pak. Tanya namanya siapa Mas? Tadi belum kenalan Bang. Saya namanya Amar, aslinya Blitar, sekarang tinggal di Belahan, Brayung Puri. Taib. Saya pernah mampir ke sini juga, tapi ketika masjidnya mungkin masih di depan, Bang. Saya datang ke sini kok, loh, ini Al-Ikhlas kok sudah kayak gini bentuknya, Masya Allah, cepat sekali perkembangannya. Alhamdulillah. Taib. Gimana, ada yang ditanyakan yang belum jelas? Buatan ya cukup, Alhamdulillah. Mari kita tutup majelis kita dan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.